apakah di dalam Islam boleh mengkeramatkan kuburan? Nah, itu baru jawabannya tidak. Tidak ada kuburan yang boleh dikeramatkan. Kuburan Rasulullah SAW pun tidak dikeramatkan karena sangat berpotensi untuk terjadi kesyirikan, penyembahan terhadap kuburan. Timbul pertanyaan, atau timbul pernyataan, enggak, kami tidak nyembah kuburan. Nah, gitu misalnya. Sama dengan ketika Rasul membaca ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ketika Rasul membacakan ayat, arti ayat itu, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ketika Rasul mengatakan hal itu, Abdullah bin Salam ada di pintu masjid. Dia mendatangi Rasulullah karena pengen masuk Islam, dan di dadanya masih ada kalung salib. Dia seorang pendeta Yahudi, Abdullah bin Salam. Karena dia pendeta Yahudi di Madinah, tentu bahasanya bahasa Arab, dia faham ayat itu. Maka dia membantah, tidak, mana abuduhum, kata Abdullah bin Salam, enggak, kami enggak nyembah mereka ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, tidakkah alaisu ahallu lakumul haram wa harramu lakumul halal fa'ata'tumuhum? Qala bala. Rasul menjawab, fatilka ibadatukum iyahum, au kama qala. Gitulah kira-kira dialognya. Rasul ketika Abdullah bin Salam mengatakan, enggak, kami enggak nyembah mereka, Rasul bilang, benar atau tidak mereka merubah yang haram menjadi halal, kemudian yang halal menjadi haram, dan kamu tetap mematuhi mereka? Kata Abdullah bin Salam, kalau itu iya, karena mereka adalah pemuka-pemuka agama kami, pendeta-pendeta kami, apapun yang mereka lakukan kami ikuti. Apa kata Rasulullah? Fatilka ibadatukum iyahum, itulah penyembahan kalian terhadap mereka. Jadi kalau kita sebut menyembah kubur itu bukan berarti sujud di depan kubur. Kita berdoa meminta kepada penduduk kubur, itu nyembah kubur. Kita mengagungkan orang yang di dalam kubur lebih dari apa yang sepatutnya diizinkan di dalam Islam oleh hadis-hadis Rasulullah, itu adalah penyembahan terhadap penduduk kubur. Jadi nyembah itu bukan sekadar sujud. Meminta berkah kepada penduduk kubur pun itu penyembahan terhadap kubur. Yang diizinkan di dalam Islam menziarahi kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, kata Rasulullah. Karena begitu perangnya orang-orang dulu, mendatangi kubur kemudian meminta berkah kepada penghuni kubur sebelum Islam. Makanya di awal-awal Islam Rasul melarang orang berziarah kubur. Dengarkan baik-baik, jangan sampai salah faham. Ini fitnah kepada ulama-ulama yang hanif. Dikatakan bahwa mereka mengharamkan ziarah kubur. Tidak. Rasulullah dulu pernah mengharamkan ziarah kubur. Jelas hadisnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ya, dulu aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Kenapa? Karena ada tradisi jahiliyah mendatangi kuburan-kuburan lalu
meminta kepada penduduk kubur tersebut, minta berkah, minta rezeki, minta ini itu dan segala macam. Kemudian ketika suasana sudah mulai kondusif, tauhid umat Islam sudah mulai kuat, Rasul mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Sekarang silakan ziarahilah kubur. Nah, Rasul ngasih guidance, ngasih petunjuk gimana caranya berziarah kubur. Datang ke kuburan, ucapkan salam dan doakan keselamatan bagi penduduk kubur dan untuk kita sebagai penghuni, calon penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar atau ahla diyaril mu'minin, inna insyaallah bikum lahikun. Kami insyaallah akan menyusul kalian. Doakan bla 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 kebaikan. Kita mendoakan, bukan kita meminta. Bukan kita meminta. Kepada Rasul pun kita tidak boleh meminta. Mendoakan ada Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita mendoakan. Rasul hidup aja kita tidak boleh meminta. Nggak ada sahabat yang meminta kepada Rasul ketika dia masih hidup. Minta doakan ada, ya Rasul doakanlah aku supaya kaya, ya Rasul doakan aku supaya ini, ya Rasul doakan aku supaya itu. Ketika dia hidup gitu. Nah, jadi pemahaman tentang kuburan keramat, ini kuburan wali. Nah, itu tadi yang saya singgung tadi, masalah wali. Di mata kita seseorang itu bisa saja soleh. Saya mau tanya, ada nggak di antara para tabi'in? Tabi'in itu kan murid para sahabat, betul ya? Pahlawan-pahlawan Badar itu, apa kata Rasulullah tentang pahlawan Badar? Innallaha attala'a ala ahli badrin faqal ya ibadi i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum au kama qala. Allah melihat kepada 303 ahli Badar. Lalu Allah berkata kepada mereka, wahai hamba-hambaku, i'malu ma syi'tum, buatlah suka hati kalian. Sejak sekarang silakan buat apa saja yang mau kalian lakukan. Faqad ghafartu lakum, karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Berarti hebat nggak ahli Badar tuh? Hebat ya? Ahli Badar itu hebat, terutama yang 70 yang mati syahid di perang Badar itu. Pertanyaannya, waktu tabi'ut tabi'in, Qatadah, Atha, Tawus, Mujahid, Abul Aliyah, Hasan Basri, ulama-ulama tabi'in itu, ada nggak yang meminta kepada kuburan Rasulullah dan meminta kepada ahli Badar itu? Ada nggak? Ada nggak riwayatnya? Nggak ada, Pak. Mereka lebih wali, ini confirm pasti kewaliannya itu, pasti itu. Gitu loh. Itu saja yang sudah pasti itu. Para sahabat-sahabat itu juga yang mulia, yang 4 itu, terutama yang 10 juga, yang 10 itu yang dijanjikan masuk surga. Tidak ada para tabi'in yang meminta kepada mereka. Jadi dalam hal ini keliru kalau ada di antara ulama atau di antara ustadz yang mengatakan istilah kuburiyun itu adalah orang-orang yang berziarah kubur. Bukan. Berziarah kubur itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah berdoa meminta kepada penduduk kubur, meminta kepada penghuni kubur, itu yang kuburiyun, itu yang haram. Kalau kita berziarah, kita mendoakan mereka.
Masalah membaca Quran, menghadiahkan pahalanya kepada mereka, kan khilaf ulama, ya sudah biarkan saja. Ada perbedaan pendapat para ulama tentang mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada orang meninggal. Mau dia membacakan di rumah atau dia bacakan di kubur, dibacakan Quran, dihadiahkan pahalanya di situ. Berbeda pendapat para ulama. Tapi tidak ada ulama satu orang pun yang berbeda pendapat tentang haramnya meminta kepada penghuni kubur. Itu loh. Nah, itu yang harus kita luruskan. Nah, kuburan Nabi saja kita doakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.